Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Anak-anak soleh dan solehah 4 Istanbul, bagaimana kondisi kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita lagi. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah sarapan dan sudah sholat duha? Bagi yang belum sarapan, boleh sambil sarapan ya. Dan yang belum sholat duha, boleh sejenak menghentikan video ini, kemudian sholat duha terlebih dahulu. Dan nanti dapat kembali menonton video pembelajaran ini. Nah, sekarang semuanya sudah sarapan dan sudah sholat duha kan? Baiklah, sebelum kita mulai, mari bersama kita mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan memasuki pelajaran ketiga yang berjudul Hijrah ke Habasyah. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar ya kisah bagaimana Rasulullah dan para sahabat serta umat muslim berhijrah ke Habasyah. Baiklah, mari kita mulai belajar ya, dan dengarkan kisah ini. Anak-anak, seperti yang pernah kita pelajari, bahwa periode dakwah Rasulullah terbagi menjadi 2, yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasul secara terang-terangan terjadi pada tahun keempat masa kenabian beliau. Dakwah ini mendapatkan begitu banyak tantangan dari kaum Quraisy. Kaum muslimin mendapatkan perlakuan kasar dan tidak berperi kemanusiaan dari orang-orang kafir Quraisy, mulai dari caci maki, penghinaan, bahkan sampai ancaman pembunuhan dan penganiayaan. Hingga pada tahun kelima kenabian, akhirnya Rasulullah meminta agar umat muslim untuk berhijrah ke Habasyah. Nah, berikut adalah sebab-sebab kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Yang pertama adalah kondisi Mekah yang semakin tidak aman bagi keselamatan kaum muslimin, karena kemarahan kaum Quraisy yang semakin menjadi-jadi. Kaum Quraisy terus melakukan tekanan, penganiayaan, dan kaum Quraisy memaksa agar kaum muslimin meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Yang kedua adalah untuk menghindari penderitaan kaum muslimin. Rasulullah tidak tega melihat penderitaan kaum muslimin akibat kekejaman kaum Quraisy. Lemparan batu, kotoran hewan, dan berbagai penyiksaan telah dialami oleh kaum muslimin. Bahkan pada tahun kelima kenabian ini, kaum Quraisy melakukan boikot kepada segala hubungan antara umat Islam dengan pihak lain, sehingga kaum muslimin menjadi menderita kelaparan. Karena sebab-sebab itulah anak-anak, Rasulullah memerintahkan untuk menghindari kekejaman dan mencari keselamatan umat dengan cara keluar dari kota Mekah. Nah, dipilihlah sebuah negeri yang disebut Habasyah. Habasyah disebut juga Habsyi atau Abyssinia, terletak di Afrika Timur yang sekarang bernama Ethiopia. Rajanya bernama Negus atau Najasyi, beragama Nasrani. Sebagian besar penduduk Habasyah waktu itu beragama Nasrani. Letaknya yang jauh dari jangkauan kafir Quraisy, dan rajanya yang terkenal jujur, adil, dan bijaksana menjadikan Rasulullah memilih Habasyah untuk menjadi tujuan hijrah kaum muslimin. Periode hijrah ke Habasyah ini terbagi menjadi 2 rombongan. Rombongan pertama berangkat pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Rombongan ini berjumlah 24 orang yang terdiri dari 20 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Rasulullah berpesan agar kaum muslimin tetap tinggal di Habasyah sampai Allah memberi jalan keluar dari penderitaan yang menimpa kaum muslimin.
Karena keberhasilan rombongan pertama, akhirnya memotivasi berangkatlah rombongan kedua untuk berhijrah ke Habasyah. Rombongan kedua ini berjumlah 102 orang yang terdiri atas 83 laki-laki dan 19 perempuan. Terdapat juga beberapa sahabat, di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah bin Rasulullah SAW, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Thalib, Ammar bin Sa'id dan Khalid bin Sa'id. Anak-anak, ternyata kedatangan rombongan kaum muslimin ini disambut baik di Habasyah. Penduduk Habasyah ramah dan Raja Negus pun melindungi kaum muslimin. Di sana, kaum muslimin bebas untuk beribadah. Anak-anak, ketika kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin dan para sahabat telah hijrah ke Habasyah, mereka sangat marah. Apalagi saat tahu bahwa kaum muslimin di Habasyah disambut baik dan mendapat perlindungan dari Raja Negus. Kaum Quraisy kemudian bermusyawarah dan mereka sepakat untuk mengutus 2 orang Quraisy agar menemui Raja Negus di Habasyah. Akhirnya berangkatlah Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin Ash untuk menemui Raja Negus dan bermaksud menghasut untuk mengusir kaum muslimin. Nah anak-anak, walaupun telah beberapa kali menemui Raja Negus dan berusaha menghasut beliau, namun usaha mereka gagal. Justru Raja Negus kemudian mengusir mereka dan kaum muslimin tetap diizinkan untuk tinggal di Habasyah dengan aman. Anak-anak, setelah beberapa lama kaum muslimin tinggal di Habasyah, sebagian dari kaum muslimin memilih pulang ke Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dan sebagian lagi ada yang tetap tinggal di Habasyah sampai tahun ke-7, yaitu saat atau setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Anak-anak, perintah hijrah ke Habasyah oleh Rasul ini mengajarkan umatnya agar sabar atas segala sesuatu yang menimpa diri mereka. Maksudnya adalah berserah diri kepada Allah sambil tetap melakukan usaha, sabar mempertahankan akidah Islam, dan sabar menerima kekejaman kaum Quraisy namun tetap berusaha menghindarinya, yakni dengan cara berhijrah ke Habasyah. Nah anak-anak, dari peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah tadi, kita dapat mengambil teladan ya. Apa saja ya teladan yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Teladan yang pertama adalah kesabaran. Bagaimana Rasulullah mengajarkan agar umat muslim selalu sabar dalam menghadapi segala tekanan maupun penderitaan yang mereka alami. Nah, yang kedua adalah pantang menyerah. Seperti yang dicontohkan oleh kaum muslimin, mereka pantang menyerah walaupun harus menempuh perjalanan di padang pasir yang panas dan dingin di malam hari demi mempertahankan akidah mereka. Dan yang ketiga adalah tidak berputus asa. Seperti bagaimana kaum muslimin tidak berputus asa dalam melakukan perjalanan mereka yang cukup jauh, karena mereka yakin akan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, teladan-teladan ini dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sekarang waktunya untuk mengerjakan tugas. Tugasnya adalah mengerjakan soal latihan di buku Bina Sejarah Kebudayaan Islam yang terdapat pada halaman 46 sampai 48 bagian 1 saja, yang ABC saja ya anak-anak. Jawaban nanti langsung dikerjakan pada buku ya. Nah, sampai di sini pembelajaran SKI kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran SKI selanjutnya bersama Ibu Tia. Terus semangat belajar ya Sholih dan Sholihah 4 Istanbul. Baiklah, sebelum kita tutup, mari bersama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.